Jadi pertama-tama kita akan menghilangkan dulu peta dasarnya di sini. Oke, sudah dihilangkan peta dasarnya. Di sini juga kita hilangin jalannya, sungai dan ibu kota. Kemudian kita ke App Tool. Di situ ada Data Management Tools, kemudian Features, kemudian diklik Polygon to Polyline. Nah, diklik. Nah, kemudian ini di wilayah admin diklik, ditunggu. Ini disimpan sesuai dengan penyimpanannya file-file sebelumnya itu di mana. Jadi disatuin aja. Namanya wilayah admin atau batas admin, karena di sini emang kita tuh mau menentukan batas adminnya ya, teman-teman. Di save. Terus diklik OK. Nah, setelah udah ditunggu sampai keluar tanda biru di pojok kanan. Sudah keluar, ini udah selesai, prosesnya berhasil. Nah, kemudian diklik pada layer wilayah admin, kemudian di add all values yang bagian kecamatan. Ini di bagian kategoris ya, baru setelah itu di apply, kemudian sudah seperti ini, kemudian di OK. Nah, di sini kita akan menentukan batas kota terlebih dahulu ya. Nah, di sini diklik kanan di file yang tadi kita buat, start edit. Oh, sebelumnya kita add file dulu ya. Nah, tulis di sini batas wilayah. Type-nya menggunakan teks, nilainya 50. Kemudian OK. Nah, setelah kolomnya terbuat, kita langsung aja di sini diklik poligon-poligon yang mana itu poligonnya itu batas kota, jadi yang paling luar terlebih dahulu. Nah, di sini start. Nah, sebelumnya kita start editing dulu ya teman-teman, jangan lupa. Nah, ini sambil di save, bagian luarnya diklik keseluruhannya sambil diklik save ya teman-teman. Nah, setelah sudah selesai semua, di kolom itu klik kanan batas wilayah, kemudian field calculator. Nah, di sini ditulisin itu batas apa. Nah, di sini tuh batas kota. Jangan lupa tanda petiknya ya. Kemudian di OK. Kemudian jadi. Nah, selanjutnya kita akan menentukan batas kecamatannya. Sama caranya sama seperti tadi, biar nggak keliru itu sambil lihat yang wilayah admin. Tapi wilayah adminnya kalau mau diklik nggak boleh di select ya, biar nggak dua kali dikliknya nanti bagiannya. Nah, setelah semua sudah selesai, diklik kanan juga di judul kolomnya, sama juga di file calculate, tinggal diganti itu kecamatan, kemudian diklik OK. Nah, ini kecamatannya udah. Nah, ini sisanya yang lainnya adalah poligon desa. Jadi nanti tinggal di blok aja bagian yang poligonnya belum terisi batas wilayahnya. Nah, ini menunjukkan desa ya, sisa-sisanya ini. Sama juga caranya, jadi setelah semua selesai, itu kolomnya itu diklik kanan, kemudian nanti tulisannya diubah jadi batas desa.
Oke, semuanya udah keblok. Ke kanan field calculator, diganti batas desa atau kelurahan. Nah, data atributnya udah jadi. Di sini selanjutnya kita akan masuk ke simbologi ya. Jadi di sini kita akan buat batas wilayahnya di kategoris, kemudian di value field-nya itu batas bila tadi, terus di add all values. Nah, ini udah muncul. Nah, ini tinggal diganti dengan cara diklik 2 kali, kemudian disesuaikan. Nah, di sini batas desa itu yang titiknya 3, kemudian yang batas kecamatan itu yang titiknya 2, kemudian yang batas kota itu yang titiknya 1. Ukurannya untuk batas kota dan kecamatan itu 0,5, sedangkan untuk batas desa itu 0,4. Jadi diingat ya teman-teman, jangan salah batasnya, nanti kalau kebesaran dia tidak enak dilihat. Nah, ini batasnya udah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu menentukan kepadatan penduduk per desa ya ini. Jadi kita sebelumnya klik kanan dulu di wilayah admin, kemudian properties, kemudian kita masuk ke quantities. Oke. Nah, di sini value-nya itu yang kepadatan penduduk. Nah, di sini sudah keluar. Nanti di color remnya tinggal kalian tentukan warnanya mau warna apa. Kemudian di apply. Nah, ini udah kelihatan kepadatan penduduknya. Nah, sebelumnya di OK. Nah, kita hilangin dulu sungainya. Oke, ini ya, ini udah menentukan kepadatan penduduknya. Nah, kemudian di sini kita akan memperlihatkan batas-batas wilayah tadi dengan cara di blok, kemudian klik kanan, kemudian properties to simbol. Nah, di sini outline weight-nya itu 0,00, kemudian di OK. Nah, di sini sudah muncul batas wilayah yang tadi kita buat. Nah, di sini kita bagian berjalan kita ubah warnanya jadi warna merah, kemudian ukurannya 0,5. Sungai juga begitu, kita ubah menjadi warna biru, ukurannya 0,4. Nah, selanjutnya untuk ibu kota juga kita tentukan ukurannya 10 ya, ini biar kelihatan aja, tapi nanti untuk di peta aslinya tidak segitu ukurannya. Kemudian ini kita akan membedakan mana ibu kota kecamatan dan mana ibu kota desa dengan cara di atribut, tata atributnya. Nah, di kolomnya ditambahkan ibu kota, type-nya teks, kemudian OK. Nah, sudah salah muncul. Ini kita zoom tuh untuk melihat itu ibu kota desa atau kecamatan dan wilayahnya di mana. Nah, di sini kita gunakan ID-nya atau ID-nya itu 2, 3, dan 1. Jadi 1 itu melambangkan Batu, yang 2 melambangkan Junrejo, dan 3 melambangkan Bumi Haji. Nah, di sini ini ibu kota desa kita tulis di situ. Jangan lupa di start editing, diklik ibu kota desa atau kelurahan. Kemudian ini daerah pendem itu
daerah Junrejo, jadi it-nya tuh 2. Nah seterusnya seperti itu. Setelah selesai, nah di sini biar mudah aja, jadi saya menentukan it-nya dulu, baru nanti di file calculate. Nah setelah udah jadi nih, kita langsung ke properties, kemudian ke simbologi yang kategoris, it-nya diganti, value field-nya ibu kota, kemudian add all values, kemudian ini diganti lambangnya, saya menggunakan circle 1 dan ukurannya saya ganti jadi 10. Ini juga saya ganti jadi warna merah, ini melambangkan ibu kota kecamatan. Kemudian di OK. Nah ini udah ibu kotanya udah terpisah antara yang kabupaten antara kabupaten, kecamatan dan desa. Nah selanjutnya kita masuk ke tahap layouting. Di sini kita zoom to layer terlebih dahulu biar petanya tuh berada di tengah. Skalanya 1:100.000. Di sini saya pakai 1:100.000 ya teman-teman. Nah kemudian diposisikan bagian bawahnya itu untuk legenda. Disesuaikan sampai petanya itu mencakup semuanya, jadi nggak ada yang terpotong. Nah kalau udah, di sini kita akan menentukan ukuran kertasnya itu A4, terus bentuknya portrait. Karena dimintai portrait, jadi kita pakai portrait ya teman-teman. Setelah itu udah semua, diklik OK. Nah ini kan udah sesuai nih A4 dan portrait. Kita langsung ke grid ya. Sini kita klik kanan di petanya, kemudian properties. Nah di situ ada kolom grid, diklik, kemudian new grid. Nah di sini kita pakai UTM, terus di OK, di OK aja terus. Di OK terus. Kemudian ini kalau mau diatur lainnya juga bisa teman-teman. Jadi terserah kalian, sesuai kalian. Kalau misalnya udah dianggap benar, diklik OK. Nah di sini juga terserah kalian juga mau diklik yang bagian mana. Lalu deh di apply. Nah udah muncul koordinatnya, di OK. Nah ini koordinatnya udah muncul. Selanjutnya kita masuk ke legenda ya teman-teman. Legenda di bawah sini yang kita taruh nanti di tempat kosong ini. Nah kita bikin kotak dasarnya dulu biar nanti nggak kelihatan berantakan gitu legendanya. Kita sesuaikan aja sama legendanya, nanti ada berapa di sini. Nanti yang square pertama ini untuk legenda jalan, kemudian batas wilayah, terus kayak nilai dari kepadatan penduduknya. Kemudian nanti dibikin juga, ini tinggal di copy paste bisa. Ini buat insert, copy paste lagi buat judul dan buat skala ya. Untuk posisinya terserah kalian, sesuai kalian, disesuaikan dengan apa yang kalian mau. Nah ini
sudah, langsung aja kita ke legendanya, itu klik insert, kemudian kita klik legend. Nah, di sini apa yang perlu kalian tampilkan di legenda itu diklik oke. Tunggu. Kemudian diklik itu yang legend title-nya bisa diganti jadi Best Indonesia, jadi legenda. Biar posisinya ukurannya bagus, muat, jadi diganti 6, kemudian di rata tengah ini di oke dan oke. Nah, ini untuk legendanya udah muncul. Nah, ini diklik kanan, di convert to graphic, kemudian diklik kanan lagi, di ungroupnya 2 kali biar per bagian itu terpisah. Nah, sudah. Kemudian ini kebuatan penduduk yang singkatan-singkatan tadi tuh diubah sesuai dengan tulisan yang benar itu seperti apa, biar enak dilihat, biar bagus, biar rapi. Kemudian diklik OK. Untuk ukurannya juga bisa diatur sesuka kalian juga, kalian mau ukuran berapa, dimuat-muatin sama petanya nanti. Nah, setelah itu baru dipindah ke kolom tadi. Disesuaikan ukurannya ya, biar muat. Nah, proses ini juga dilakukan dengan legenda-legenda lainnya. Nah, ini bagian legenda itu udah selesai. Sekarang kita masuk ke judulnya. Di sini kita langsung ke font, kemudian diklik di mana aja, tulis peta kepadatan penduduk. Nah, untuk mengedit ini bisa diklik 2 kali. Kita tambah kota batu, rata kanan. Nah, di sini juga ukurannya bisa diatur, bisa di bold atau italic atau underline, jadi terserah kalian. Tapi di sini saya pakainya cuma bold aja. Nah, ini kita akan nambahin mata angin. Kalian pilih aja sesuai kalian yang mana yang mau digunakan. Kemudian diklik OK, disesuaikan dengan ukuran kolom yang ada di situ. Nah, setelah selesai kita langsung ke skala batang atau scale bar. Di sini number of itunya kita ganti jadi 44. Nah, terus jaraknya kita ganti ke kilometer. Jangan lupa teman-teman, bukan mile and miles tapi kilometer. Ini nanti aku ubah kok, masih salah soalnya buru-buru juga. Nah, ini diganti ya jadi kilometer. Nah, setelah selesai kita akan mengatur skalanya ya teman-teman. Kita akan mengatur skalanya di sini. Nah, di sini kita pakai yang paling atas. Kemudian untuk mengatur ukurannya, kalian bisa di sini. Sebentar, ini ada sedikit not responding. Nah, di sini bisa atur ukurannya juga, bisa atur fontnya. Jadi terserah kalian. Kemudian di apply, di OK.
Kemudian di sini saya lupa nulis tulisan skala di samping situ, jadi saya tulis tambah teks aja ya. Diatur tempatnya sesuaikan dengan keinginan Anda biar enak dilihat juga, biar rapi. Nah, setelah ini skala selesai, kita selanjutnya akan memasukkan logo UM. Jadi di insert juga di picture. Nah, sebelumnya logo UM ini udah aku download, jadi tinggal klik aja. Nah, ini diperkecil, disesuaikan dengan kolomnya yang di bawah situ. Diatur ukurannya. Setelah dianggap pas, kita masuk ke teks lagi untuk melakukan identitas pembuat ya. Jadi karena yang buat di sini saya, jadi tulisnya nama saya, prodi, jurusan, kemudian fakultas dan universitas. Kemudian di sini saya pakai rata tengah biar menurut saya itu rapi. Jadi langsung diklik OK aja, dipasin, kemudian di bold, diatur posisinya. Setelah itu selesai. Nah, nanti kita akan masuk ke bagian insert. Nah, di sini kita langsung aja ke insert juga, terus data frame. Kemudian di sini diklik kanan, add data. Nah, sebelumnya saya udah download SHP Kabupaten Indonesia. Kemudian diklik aja filenya, kemudian OK. Nah, di sini di zoom bagian Jawa Timur, yaitu yang bagian Malang. Sesuaikan sama gambar petanya itu di mana. Ini kan peta Kota Batu, jadi di zoom bagian Kota Batu. Kemudian bagian ininya di properties, terus kategoris, it-nya diganti ke kabupaten. Nah, di sini dicari Kota Batu, kemudian diklik OK. Nah, kita ubah warnanya Kota Batunya jadi warna merah untuk menunjukkan bahwa peta itu adalah gambaran secara luasnya. Ya, ini bisa diatur warnanya sesuka kalian. Habis itu diklik OK. Nah, jadi di insertnya tinggal disesuaikan dengan ukuran kotak yang ada di situ. Di zoom. Setelah itu selesai untuk edit layout petanya. Nah, kalau kalian mau save petanya aja, jadi kayak mau save biasa aja, masih ada yang harus dilakukan, kalian tinggal save as, terus namanya diganti ini, jadi kalian bisa edit lagi, jadi tinggal dipanggil aja filenya ke ArcMap, jadi kalian bisa edit lagi petanya nanti. Nah, kalau mau dijadikan gambar atau mau di print, kita export map. Setelah itu kita ganti namanya, sudah, terus type-nya itu JPEG, kemudian resolutionnya aku pakai 1000, kemudian tinggal di save. Nanti akan muncul di dokumen itu folder JPEG-nya atau folder gambarnya yang siap untuk di print ya teman-teman. Jadi sekian tutorial dari aku. Terima kasih banyak sudah menonton.